Aku nggak ngerti, Pak. Ngerti? Iya, Enggak, makin bingung Bang. bingung. Bukan bingung. Enggak, Gini ini aja Bang, firman itu Tuhan atau tidak? Itu aja. itulah sebabnya cara berpikir abang bisa Tuhan apa menyesatkan tidak? orang. Tuhan apa tidak? Biar kami bisa berpikir Bang. Itu Kojun sudah selesai itu. Ini argumentasinya. Saya sedang menjelaskan Oke, teks oke, ini supaya jelas apakah Yesus itu nanti sudah ada sebelum dunia dicipta Setelah atau hasil justru penjelasan abang ini, setelah abang menjelaskan tentang Yohanes 1 ayat 1, saya bertanya lagi, apakah firman itu Tuhan? saya belum selesai. Kita harus sepakat Belum dulu. selesai rupanya Dumajang. Belum selesai. Sebenarnya dari pada mulanya adalah firman. Nah, firman yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Nah, sekarang lanjut ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah di sini adalah Bapa. Bisa dipahami Bang ya? Theos. Allah adalah Bapa. Oke. Bukan adalah. Beda loh Bang. Itu ya. Tuhan Adalah. bukan, Pak? Itu Firman, Tuhan bukan. coba baca Bang. Apa bukan nggak? Jadi firman Tuhan- itu itu bersama-sama Tuhan dengan bukan? Bapa. Pak Ari, biarkan aja dulu dia bicara, nanti baru ditanggapi. Jangan Iya, diputus-putus Caranya dulu. bingungin sih. Iya, Ya, nggak oke, apa-apa, silakan nanti aja. tinggal ditanggapin aja. Aku juga bingung kok. Silakan Iya, Pak Anda Kojun, bingung. jangan panjang-panjang narasinya, singkat dan padat aja Pak. Ini bukan panjang-panjang ini. Jadi saya jelasin dulu ya. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah di sini itu menunjuk kepada Allah Bapa. Dan firman itu maksudnya Yesus Kristus itu adalah Allah. Allah itu hakikat. Bisa dimengerti Bang ya. Nah, itu dia. Jadi Allah itu firman itu adalah Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Kristus praekstensi sudah ada. Sebelum dia hadir, dia sudah Allah. Dia Allah. Begitu Bang. Sudah. Udah Pak Kojun, Izin aku tanggapin. Sudah. Tanggapi silakan Bang. silakan Pak Dio tanggapi. Oke, terima kasih penjelasannya Bang Kojun. Jadi kesimpulannya adalah Yesus itu adalah firman dan firman itu adalah Bapa. Jadi Bukan. Bapa adalah Bukan Yesus. Bapa. Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Bapa. Lah tadi Abang bilang Yesus Berarti- itu adalah firman dan firman Berarti itu Abang dari Allah Bapa. Abang nggak cermati berarti. Makanya saya bilang abang bisa sesat pikiran. Makanya harus diikutin. Iya saya ikutin. Bapak menjelaskan Abang nggak tadi. simak loh. Pak Kojun, Abang nggak simak loh. Saya bilang Saya firman simak. itu bersama-sama dengan Allah. Allah di situ Bapa. Dan firman bersama-sama dengan Allah. Allah itu adalah Bapa. Begitu. Hah? Makanya tadi saya bilang disimak Bang. Saya Kesimpulanmu. ulang terus capek saya. Bukan capek, kau yang tidak memahami kesimpulanmu sendiri. Abang yang nggak ngerti. Yesus Gimana? itu adalah firman. Betul. Firman itu bersama dengan Bapa, begitu. Betul. Oke. Berarti firman itu adalah sosok tersendiri berbeda dengan Bapa. Oh ya jelas dong. Pribadi dong. Beda ya. Oke, berarti Beda. ada tiga eksistensi. Ada Yesus, ada Ada tiga firman, pribadi. ada Bapa. Begitu, Pak ya? 3 ya. Di situ tidak terletak 3 dong. Di situ ada 2 pribadi, yaitu Firman Idenya dan 3, Bapa. sekarang 2. Yang mana benar nih? Ini kalau abang belum tetapkan konsisten dengan statementnya Bapak, saya nggak bisa jawab ini. 3 apa 2? Yang bilang 3 siapa, Bang? Tadi katanya ada Yesus, kemudian ada Firman dengan Bapa. Berarti ada Firman. 3 eksistensi. Ada Firman. namanya Yesus, ada namanya Firman, ada namanya Bapa. Begitu. Firman Iya, itu begitu. itu Yesus Kristus, Bang. Firman itu adalah Yesus Kristus. Betul, itu harus benar tuh. Tadi berarti benar kesimpulan yang pertama tadi aku sebutkan. Firman adalah Yesus Kristus. Begitu kan? Memang betul. Betul. Oke, berarti firman itu dekat dengan Bapa. Bersama-sama dengan Bapa. Oke, bersama dengan Bapa berarti firman alias Yesus. Oke, begini Bang ya. Kalau Iya sih. biar Abang tuh nggak mutar-mutar dari tadi argumentasinya dalam Islam Bang, dalam agama kami. Yang Bapak bilang firman itu dalam bahasa Arab namanya kalam, firman. Jadi bukan manusia, bukan makhluk, tapi firman Allah. Itu dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 59 disebutkan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misalan penciptaan Isa, Nabi Isa yang kalian anggap sebagai Yesus. Dalam agama kami Nabi Isa itu adalah Yesus.
Di sisi Allah dia itu sama seperti penciptaan Adam dan sama seperti penciptaan Adam yang dicipta dari tanah, kemudian Allah berfirman kun. Nah, kata kun inilah yang kalian pahami firman itu, Pak. Jadi sebenarnya Isa alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata kun. Jadi maka jadilah dia menjadi seorang manusia yang pada akhirnya kalian angkat menjadi Tuhan. Abang Jadi ini tidak logis abang kalau ini dikatakan benar. sedang Sebentar, Pak Kojun, jangan diputus dulu, Pak Bang, Kojun. izin nambahin boleh nggak? Izin menambahkan boleh tidak? Izin menambahkan. Abang Izin ini menambahkan dulu, boleh tidak? abang ini mengutip tentang Kristus, tapi Bang, bukan sebentar. Saya boleh menambahkan sedikit, boleh? Sebentar, Pak Ababil, jangan ditambahkan dulu, biarkan selesai dulu Pak Dio bicara. Pak Kojun, tolong jangan diputus ya. Tadi Anda bicara nggak diputus ya. Silakan Pak Dio. Oke. Ini nanti kalau diputus-putus nanti nggak nyampe kita nih, Bang Kojun. Iya betul. Karena Bang Kojun itu kita tadi sudah sepakat ya, kita simpulkan bahwasanya Nabi Isa menurut keyakinan Bang Kojun ini, Yesus Kristus itu adalah firman. Sedangkan firman bersama dengan Bapa, ya kan? Berarti ada dua eksistensi antara Yesus Kristus dan Bapa. Begitu ya. Nanti akan ada pertanyaan yang timbul, yang Tuhan itu siapa sebenarnya? Yesus Kristus kah ataukah Bapa? Nah, dalam keyakinan kami sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama Islam, Bapa yang kalian maksud itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala nggak punya anak. Dia tidak memiliki sekutu. Dia tidak memiliki penolong apapun itu, karena Allah mampu melakukan segala sesuatu. Tidak sesuai lah. Lah, aku nih baru menjelaskan ke abang ini, abang potong terus ini, nggak nyampe kita nanti. Abang dengar dulu lah. Nanti Masalahnya selesai, abang baru abang bantah, ambil silakan. kitab suci membanding kitab suci yang saya nggak percaya, kan nggak cocok dong. Bagi Diam dulu Pak Kojun, nanti dibantah sama Pak Kojun. Dia kan belum selesai bicara Pak Kojun. Aku kan belum selesai bicara, Bang. Abang Tadi kalau Anda bicara dipotong. masalah kitabnya Injilnya abang, aku juga nggak cocok, Bang. Tapi aku dengarkan aja dulu sampai abang selesai. Nah, kalau abang potong-potong terus, aku nih nggak nyampe lah aku nih, Bang. Nanti kalau dipotong lagi aku turunkan ya Pak Kojun. Tadi Anda bicara nggak ada potong ya. Silakan Pak Dio. Oke, thank you kakak Amoy yang cantik. Jadi abang menjelaskan kitab sucinya abang, aku iyakan, aku dengarkan dengan baik sampai selesai tuntas argumentasinya abang. Itu kalau aku mau bantah pun bisa, Bang, dari awal. Tapi kan kita menghargai abang berbicara di sini sebagai seorang manusia, walaupun kita berbeda agama. Aku berbicara, abang potong terus, gak nyampe-nyampe aku. Ketika aku menghargai abang, abang hargain aku juga dong, gitu. Oke, abang siap, terserah, siap. abang mau imani apa enggak terserah. Jadi gini aku jelasin, Bang, ya. Jadi Oke, ada dua eksistensi yang abang simpulkan bahwasanya Yesus Kristus itu adalah firman, dan firman itu bersama, perhatikan ya, bersama dengan Bapa. Berarti ada dua, ada Bapa dan ada Yesus Kristus alias firman yang kalian bilang itu adalah Tuhan. Berarti ada dua di sini, ada dua Tuhan, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus alias firman. Kan begitu kesimpulannya, ya kan? Sedangkan dalam agama kami tidak seperti itu. Tuhan yang sesungguhnya adalah Bapa yang kalian maksud tadi, itu Allah Subhanahu wa taala, dan itu menciptakan Nabi Isa dalam agama kami yang kalian anggap sebagai Yesus Kristus Tuhan kalian itu. Dikatakan dalam Al-Qur'an, Bang, ini yang kami yakini, dan abang nanti bisa komparasi aja dengan kitab Biblenya, Bang. Itu sudah dijelaskan juga dalam Bible. Qala kadzalika qala rabbuka wa huwa alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Sorry, bukan itu ayatnya. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Surat Ali Imran ayat 59 disebutkan sesungguhnya penciptaan Isa, ya, di sisi Allah itu sama seperti penciptaan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, Nabi Isa juga demikian. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, kun, jadilah engkau, ini jadi seorang manusia. Coba lihat korelasi, Bang, ya, dengan abang sebut tadi ya, ini tadinya sebelumnya sudah ada, kemudian dijadikan manusia. Kun, dari sinilah Nabi Isa alaihissalam lahir, maka jadilah dia. Jadi firman yang abang maksud itu dalam agama Islam itu adalah kata kun. Firman itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan Nabi Isa dengan firman-Nya kun, jadi maka terjadilah dia. Begitu Bapak Kojun. Thank you. Silakan Pak Kojun tanggapi. Oke.
Oke, tadi sebenarnya saya potong itu karena apa namanya membandingkan, kita kan bukan studi banding ya, studi banding agama atau kitab suci ya, karena pasti kita bertentangan karena deskripsi tentang Isa Al-Masih saja itu berbeda dengan deskripsi Yesus Kristus di dalam kitab suci saya. Jadi kalau misalnya menyamakan itu, saya kira tidak fair. Ini yang mendengar 200 lebih ya. Karena kalau Bang Dio mempertentangkan kitab suci awang dengan yang saya baca, ya jelas berbeda, tidak sama. Waktu Anda bilang yang firman itu kata Bapa, ya kemungkinan di dalam kitab suci saya tidak mengatakan bahwa Yesus dicipta. Nah, Isa Al-Masih saya tidak menyinggung ya, tapi tentu kita lihat deskripsi Isa Al-Masih jauh beda. Yesus Kristus lahir di kota Daud, Isa Al-Masih di kitab abang itu di bawah pohon korma. Jadi deskripsinya berbeda. Anda nggak bisa membandingkan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus di dalam kitab suci saya. Jadi kalau hal yang salah, yang beda aja Anda bandingkan dengan kitab suci saya, ya saya kira tidak nyambung. Yang kedua, saya bantah ya tentang ada dua Tuhan di situ. Bukan dua Tuhan tuh bang, dua pribadi yang di situ. Jadi firman Yesus Kristus itu pribadi, Allah Bapa itu juga pribadi. Begitu bang, terima kasih. Oke bang, tadi abang bilang Yesus Kristus lahir di mana bang? Kota Daud. Iya, di kota Daud. Yang lahirkan dia siapa bang? Yesus Kristus. Tuh, coba aku mau tanya bang Kojun. Yang lahirkan Yesus Kristus siapa bang? Pak Kojun. Halo bang Kojun. Halo. Yang melahirkan Yesus Kristus di kota Daud siapa bang? Ya kan jelas silsilahnya bang. Yesus Kristus ini coba lihat ya. Abang harus Matius 1 ya. Alah, aku tanya abang ini, yang melahirkan Yesus Kristus sudah jelas, abang sudah jelas itu, argumentasinya sudah jelas banget itu. Yang aku tanyakan, Yesus Kristus dilahirkan di kota Daud. Yang aku tanyakan ke abang, siapa yang melahirkan Yesus Kristus? Ini bang, kalau nggak salah ya, Maria ibunya Yusuf, bapaknya gitu bang. Kalau nggak salah, Maria ibunya Yusuf. Terus yang melahirkan Nabi Isa siapa? Ibunya Maria. Bang, halo. Tadi abang bilang berbeda loh bang. Abang bilang beda antara Nabi Isa ya dengan Yesus Kristus. Itu beda abang bilang kan. Terus abang bilang Yesus Kristus itu lahir di kota Daud. Aku tanya abang, yang melahirkan Nabi Yesus Kristus di kota Daud siapa? Abang jawabnya Maria kan? Maria. Sekarang aku tanya, Nabi Isa siapa yang melahirkan Nabi Isa? Nggak tahu bang. Nabi Isa yang melahirkan Maria juga. Oh Maria juga. Nah, berarti abang bingung nih. Abang bingung nih sekarang nih kan. Ini yang benar yang mana? Abang tadi bilang itu orang yang berbeda, sedangkan di sini orangnya sama. Kalau Yesus Kristus itu dilahirkan di kota Daud. Abang bilang ibunya adalah Maria. Nabi Isa juga dilahirkan sama, nama ibunya Maria juga. Kalau dalam Islam namanya Maryam. Betul, Maryam. Deskripsinya berbeda. Coba lihat bang ya, deskripsi kitab tentang Yesus Kristus di kitab saya. Kita nggak bicara masa deskripsi. Bentar, Bang Dio. Sebentar, Bang Dio. Yesus Kristus. Tunggu sebentar, Bang. Bang Dio, aku mau menanggapi sebentar. Ini kita tadi udah lari konteks, udah kemana-mana. Lari dia. Pedoman kita lari tentang ketuhanan tadi, bahas firman. Ya, jadi gini Bang. Saya udah jelaskan justru karena Abang Mekison nih. Izin dulu Bang. Bang Dio ya. Izin ngomong Bang. Izin ngomong boleh. Membandingkan dengan kitab suci yang lain ya saya kira tidak fair, karena kalau misalnya bandingkan Isa Al-Masih pun sekarang menjadi pertentangan apakah Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus. Enggak, ada yang kita bahas tadi firman itu aja dulu Yesus. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Kemana-mana larinya udah. Itu aja dulu. Bang Mike izin ngomong. Boleh izin ngomong semuanya? Silakan Bang Abadi. Oke. Sekarang konsep dasar tadi ketika Bapak berbicara di awal saya sudah sampaikan. Ini konsep yang kita bahas adalah sejak kapan Yesus itu disebut Tuhan. Sekarang saya membawa Bapak masuk ke dalam kitab suci yang Bapak yakini sendiri. Buka Yohanes 20 ayat 17 dan Yohanes 8 ayat 54 ayat A. Di situ dikatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8:54
Jelas di situ disebutkan, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku Allahku yang memuliakanku. Bayangkan, kitabmu sendiri menyebutkan bahwa Yesus dimuliakan oleh Bapaknya. Dimuliakan oleh Bapaknya. Saya garis tebal di situ. Bahwa yang memuliakan Yesus adalah zat yang lebih besar di atas dia. Itu artinya Yesus bukanlah Tuhan. Dia adalah Nabi. Dia sama dengan Isa Al-Masih di dalam sejarah Islam. Ayatmu sendiri yang menyatakan itu, bukan aku. Ayatmu sendiri. Yohanes 20 ayat 17 dan Yohanes 8 ayat 54a. Jelas di situ disebutkan bahwa yang memuliakan Yesus itu adalah Bapa Allah, kulah yang memuliakanku. Jelas itu. Coba kau bantah dulu. Sudah? Coba kau bantah. Sudah, Bang? Sudah ya? Oke. Jadi jelas dulu ya tadi dalam kitab suci yang saya sudah baca bahwa Yesus praekstensinya adalah Allah. Sudah jelas ya. Yang kedua, kalau kita lihat di Mana Bang bilang ayat 14. dia Bang bilang Yesus sama Allah itu berbeda. Sekarang sama, gimana sih Bang? Itulah sebabnya abang tidak nyimak perkataan saya. Bang, bagaimana Tuhan ada Tadi semua orang saksi Bang, 200 lebih 300 orang di sini saksi. Abang bilang tadi Yesus Kristus itu berbeda dengan Bapa. Abang yang bilang sini, ada rekamannya di sini. Betul. Terus sekarang abang bilang sama. Yang mana yang benar dia Bang? Yesus Kristus berbeda dengan Bapa. Ya loh, abang tadi bilang itu loh, Yesus ngomong gitu loh, kok Kristus berubah-ubah adalah sih Allah. bang. Abang bilang Yesus itu berbeda dengan Bapa. Sekarang abang kesimpulkan lagi, bilang lagi Yesus Kristus adalah Bapa. Gimana? Ini yang benar yang mana Bang? Abang yang jangan kesana kemari lah. Saya Fokuslah. tidak bilang Yesus Kristus adalah Bapa, itu sesat Anda. Yesus Kristus adalah Allah. Sudah ya, jelas ya? Iya, abang sendiri yang ngomong loh, ini ada rekamannya loh bang. Ada rekamannya loh Pak Koji. Yesus dan Bapa itu dua eksistensi yang berbeda. Bang. Sekarang abang menyimpulkan Yesus dan Bapa, Yesus dan Allah adalah sama. Yang mana? Sama apa enggak sama Bang? Jangan begitu lah. Sebentar. Yesus adalah Allah, benar tuh. Benar. Bang, sebentar. Saya ikuti kata-katamu. Saya akan ikuti kata-katamu. Coba. Bahwa Allah dan Bapa itu satu. Oke, saya ikuti. Makanya saya pertegas di dalam kitabmu sendiri, Yohanes 20 ayat 17 itu. Jelas di situ dia bilang, jelas sekali. Jangan dipotong. Jelas sekali di situ dia mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Ingat, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Allahku dan Allahmu. Oke, Yohanes 8:54a. Jelas juga di situ dikatakan, jika aku memuliakan dirimu sendiri, ya, akan memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun, ingat, dipertegas oleh Yesus di situ, dipertegas oleh Yohanes, sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku, Allahku yang memuliakanku. Itu artinya firman itu bukanlah Yesus. Allahku bukanlah Yesus. Oke? Roh Kudus bukan Yesus. Putra bukan Yesus. Justru Yesus meminta empunya kuasa di atas dia. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalian sebut Bapa. Allah Bapa. Itu. Shalom. Bisa saya tambah sedikit? Assalamualaikum. Kenjo, tunggu Kenjo Ya, sebentar. supaya mengerti, biar supaya tambah juga pengetahuan. Kami saling melengkapi sama si Kojun, supaya nggak salah paham orang Muslim. Begini Kenjo, Saya nambahin sedikit. Aku mengejar Kojun tadi ya, mengejar Kojun pelan-pelan ya. Enggak, biar putus dulu mau kayak Kojun. Kalau udah clear nanti baru nyambung. Kojun. Bukan, biar saling menambah ilmu. Saya menambah tunggu dulu, sedikit. Kenjo. Kau Biar baru masuk, Kojun. yang lain aja diam sebentar Kojo. Sebentar. Emosi ya. Sebentar Kenjo. Belum selesai ngomong. Tadi di awal Sebentar. dia sudah jelaskan Aku mau bahwa bicara sama Kojun sebentar pelan-pelan biar dapat ya. Minta tolong teman ya. Ya. Kojun, Anda Oke. tadi Oke. mengatakan sebelum adanya Yesus adalah Tuhan Anda adalah Firman. Benar? Benar? Sebelum adanya Yesus adalah Allah. Jangan ke situ dulu. Sebelum adanya Yesus, Tuhan Anda bernama Firman.
Enggak ada saya bilang begitu, Bang. Allah itu adalah firman, Aku benar? dengar. Iya, jadi Kau bilang gitu. Kau kemana-mana kau Jun, itulah cakap kau, gak konsekuen kau. Tyson lupa dia tuh bang, dia bilang gitu. Jangan gitulah. Kalau nggak gitu capek kita bukan muter-muter namanya. gini aja. Kau pun nggak aja. Anda yang Kami tadi muter-muter. pelan-pelan Anda menyimak log- apa perkataanmu. Fokus kami dengan perkataanmu. Logika Anda yang salah. Nggak ada kami Logika potong Anda yang perkataanmu. Jadi jangan lagi kau Logika bantah. Anda yang salah. Tadi kau mengatakan Allah itu adalah firman. Benar, oke. Sebelum Betul, adanya betul. Yesus, Tuhan Anda bernama Firman. Clear? Ya? Itu nama itu. Jangan sebut nama Iya, dong. Itu iya, iya firman itulah dia itu sekarang. Firman itu logos. adalah Tuhan Anda. Nah, Benar? Anda bisa bedain. Konjung, jelaskan dulu pengertian Tuhan dan Allah. Kau nggak bisa diskusi. Bedakan dulu pengertian Tuhan dan Allah. Nggak Oke, konsekuen. oke. Cemananya kau tadi Kalau kau biasanya, Bang. kau bernarasi Halo, Bang. seperti itu. Kami diam semua menyimak fokus apa yang kau sampaikan. Kenapa kau sekarang bantah dengan pernyataanmu? Konsekuen Bukan, Bang. lah. Abang Jangan selalu gitu. Kau tadi logika mengatakan abang campur-campur firman itu loh. adalah Tuhan. Nah, Kan makanya begitu. saya bilang tadi coba abang nyimak deh perkataan saya. Udah kami simak Membacanya kali lah, kami itu. diam semua tadi kau cakap. Berkali-kali Gak ada abang yang bantah. kontradiksi abang itu. Oke. Enggak sekali lagi aja saya- kau. Itu Kau pikir kontradiksi, bukan kami yang nggak nyimak. Tadi abang Abang bilang Tuhan abang Abang itu nggak namanya Firman sebelum adanya Yesus. iya, cumananya. Abang nyimak. Mata Abang nggak lagi, nyimak. abang ini nggak konsisten, kontradiksi. Konsisten Terus dong aku ini. tuduh Abang kami nggak nyimak. menyimak. Bantah Macam lagi. kau bang Allah itu adalah firman. Kamu masih Oke. mau melingkar Allah itu juga. adalah Coba firman. melingkar Sebelum juga adanya kamu. Yesus, firman itu ada. Udah clear itu. Udah clear. Nah, sekarang ketika firman telah menjadi manusia, di mana Yesusnya? Mana Yesusnya? Hah? Kojun? Kau bilang tadi mengatakan dua pribadi. Ketika firman telah menjadi manusia, di mana Yesusnya? Hah? Mana Yesusnya? Manusia kontradiksi itu abang itu dari tadi. Saya bisa bantu jawab. Saya bisa bantu jawab. Ya, Kenjo. Udah Kojun, kau diam aja Kojun lah. Mending aku nengok Oke. Kojun. Kenjo. Oke, di mana? Oke, sebelum saya jawab, di Kristen itu dengan Islam berbeda dengan arti. Gak usah dulu tanya Tuhanmu. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Itu dia. Sudah Mana jawab si itu, Kenjo Bang. ini? Saya sudah jawab. Kenzo, kalau kau mau bahas, kau fokus dulu itu Tuhan. Sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Itu aja dulu, jangan kemana-mana. Ya Kau mungkin bahas Huga eksistensi Kristen dan Islam atau itu Huga, beda jauh. Sar, boleh menjawab? Silakan. Saya menjawab ya. Huga, Oke. Ya. silakan. Kalau saya menjawab, kita belajar dari awal supaya paham dan mengerti. Sebelumnya saya sampaikan, tolong ya sebelumnya. Kita di sini diskusi bukan orang-orang yang masih sekolahan. Ingat ya, kita di sini bukan orang-orang sekolahan. Kita udah selesai sekolah. Memiliki Iya. pemikiran dewasa ya. Jadi Oke. tolong Anda bernarasi, jangan anggap kami ini orang bodoh atau orang sekolahan. Ya, oke lanjut. Oke. Sebelum kita tinjau ke depan, kita lihat dulu diri kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Kalau kita mau melihat Allah, kita lihat dulu diri kita. Diri kita ini terdiri dari 3. Jiwa, raga, roh. Itu 1. Ya, jiwa, raga, roh. Karena Tuhan sudah mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Jadi rupa kita ini jiwa, raga, dan roh. Roh tidak sama dengan jiwa, jiwa tidak sama dengan roh, dengan raga. Ya, jadi berbeda-beda. Jadi fungsinya juga berbeda-beda. Tapi satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Demikian juga Allah itu Allah Bapa, Allah Firman, dan Allah Roh. Ini kesatuan, nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Udah cukup 3 itu aja. Saya tanya Bang, sebentar saya tanya Bang Rahman. Ya. Lalu pikiran itu dari mana Bang? Pikiran Apa? itu apa Bang? Pikiran itu apa Bang? Pikiran itu termasuk jiwa. Oh, pikiran termasuk jiwa. Iya. Keinginan termasuk apa Bang? Keinginan selera atau badan, raga, selera. Cita-cita Apa? termasuk Daging? apa Bang? Hah? Cita-cita termasuk apa Bang? Digolongkan ke jiwa itu, cita-cita. Udah laut. Oke, terus nyawa termasuk apa Bang? Lain konteksnya Termasuk nggak jiwa jelas. juga, nyawa.
Nyawa termasuk apa, Bang? Pertanyaannya, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Kau kemana kau bahas jiwa-jiwa Semakin pusing manusia kau segala kalau macam? Dengarlah begitu dulu. kamu. Jadi di dalam Allah itu ada Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Jadi Firman itu di dalam Rahman, tolong Bang, dengar kami Rahman tadi ya. kamu Tolong mau dengar suruh ya. lihat manusia. Yesus ayat itu 14, adalah sebuah Firman nama. itu Yesus berinkarnasi. itu adalah sebuah nama yang kalian maksudkan dialah Tuhan ya. Ingat ya. Yesus itu adalah sebuah nama yang kalian maksudkan dialah Tuhan. Tuhan Yesus. Pertanyaannya, sejak kapan Tuhan Yesus menjadi Tuhan? Loh, kan Jelas. udah dijawab sebelum dunia dicipta, Bang. Sebelum dunia dicipta itu siapa namanya? Yesus kah? Apakah Allah? Firman. Coba lihat di kejadian Tidak ada disebut nama Yesus di situ. Ingat ya, Yesus ada. itu sebuah nama yang kalian tuhankan. Betul. Ingat. Penamaan. Jangan kemana-mana. Penamaan setelah dia lahir, setelah namanya Yesus Kristus. Jadi penamaan setelah dia lahir dong. Di mana perjanjian lama tertulis nama Yesus? Saya bilang di dalam ketika dia lahir dia dinamakan Yesus Kristus begitu, Pak. Yesus Sebelum ada lahir. sejak lahir di kota Daud. Sebelum lahir di mana dia ada? Bersama-sama dengan Bapa itu jelas nih, Bang, 1 Yohanes 1. Di mana? Pertanyaannya ayatnya? Yesus. Yesus. Yesus betul, Bang. Yesus itu Yesus kan yang kalian tuhankan ini sekarang yang ditanya. Yesus yang kalian tuhankan ini yang ditanya. Iya, betul. Yesus Kristus itu beda loh, Bang. Jadi Yesus Kristus harus lengkap, Bang. Karena Yesus tuh banyak juga namanya. Yesus di pemain bola juga banyak itu, Bang. Iya, nama Tuhan Makanya, kalian siapa itu. berdoa? Ketika Yesus kalian berdoa yang mana? menggunakan nama Yesus loh. Jangan kemana-mana. Yesus nama Tuhan Kristus. kalian. Harus jelas Yesus Kristus. Ya oke, Yesus Kristus. Di mana perjanjian lama tertulis Yesus Kristus? Tidak Itu ada. Kan setelah nama, perjanjian baru ada Yesus. Itu Nah, nama, ma- Di perjanjian makanya apa itu Yesus Kristus di mana Bang disebutkan Yesus Kristus Bang? Di mana Bang? Perjanjian Yesus lama Bang. Perjanjian lama enggak ada. nah, Hanya berarti disebut Yesus nama. Kristus itu Firman, Bang. berarti Firman. Di kesimpulannya dalam gini ya. Yesaya. Berarti kesimpulannya Ada itu. gini ya, kesimpulannya Yesus itu yang kalian tuhankan dia ada sejak dia lahir di kota Daud. Clear ya? Setelah dia Clear. lahir, dinamakanlah Yesus Kristus. Iya, Nah, dia sebelum ada lahir namanya Tuhan apa? Yesus itu ada sejak dia lahir di kota Daud. Itu dia, clear ya? Clear ya? Kita lihat Yesus sebelum Enggak, ini clear. Sepakat enggak dulu? Sepakat enggak ini dulu? apa itu, Bang? Hah? Yesus ada, Tuhan kalian ada sejak dia ada di kota Daud, sejak dia lahir di kota Daud. Clear ya? Sebelum dia Iya, lahir. clear. Clear? Ah. Sebelum dia lahir. Hah? Tidak ada. Sebelum dia lahir, di mana Sudah. ada nama Yesus? Iya kan setelah dia manusia menjadi disebut nama Yesus. Padam, Iya, makanya Bang, di dalam firman Matius itu. 1 ayat 18 sampai 24 itu Iya, dibaca. makanya sebelum lahir itu di mana dia ada? Bang, Dia halo. masih firman. Gimana? Firman itu kan logos. Nah, setelah dia Logos. lahir, Aduh, berarti Mbak kan Jan. juga adalah Yesus. Simak Nah, baik-baik satu. Bang Kojun, Oten, simak baik-baik pernyataan saya. Yesus itu adalah sebuah nama. Dia yang kalian tuhankan. Dia yang Setelah kalian sembah. lahir, Ingat ya, setelah Tuhan lahir dia Yesus. disebut, dia Sejak dipanggil kapan Yesus. Tuhan Yesus itu ada? Sejak kapan dia sebagai Tuhan? Jawabannya sejak dia lahir di kota Daud. Clear? Sebelum dia lahir, Hah? sebelum lahir sudah ada Yesus Kristus. Artinya firman itu loh ya. Firman. Oke, begini Setelah lahir, tanya Bang. setelah Maaf, lahir, maaf ini dengan penamaannya Ari ya, Bang Kojun. Dengarkan baik-baik. Abang Saya kacau. bertanya pertama, Logikanya kacau, hanya seperti soal ini. nama aja. Saya bertanya seperti ini ya ke pihak Kristen. Yesus dilahirkan siapa? Rahman, Yesus dilahirkan siapa? Udah. Ini kok sampai ke situ sih? Clear dulu dong tentang Yesus itu. Yesus dilahirkan sudah ada siapa? Maria dong. Maria. Kapan Yesus dilahirkan? Abad pertama. Ini Abad pertama. anak SD sekolah minggu jawab nih, Bang. Nggak usah yang gitulah. Yang itu anak sekolah minggu. Ya kita Coba ikuti abang ke aja. gereja. Karena Abang ke gereja. mereka itu kan masih ilmu dasar Abang ke dan gereja tata Allah. nanya ke anak-anak yang masih 6 tahun, 5 Ingat tahun. ya,
Tadi udah Abang katakan, diketawain jangan tuh. kalian anggap di sini kami orang-orang bodoh. Ingat, Kami tidak anggap pertanyaannya yang bodoh, bro. Bukan bodoh. bukan jawaban kalian yang bodoh. Iya, itu pendidikan dasar tentang kealahan. Sudah. Gini kalian Bang sudah Kojun, berkontroversi. mohon maaf semuanya, mohon maaf Bang Ari, mohon maaf. Begini Bang Kojun, arah pertanyaan dari Bang Mike ya kan, Ya, Bang Ari itu sederhananya gini loh. Saya sederhanakan begini. Di dalam kitab kalian sendiri bahwa Yesus itu dilahirkan di kota Daud. Oleh siapa? Oleh Bunda Maria. Nah, pertanyaannya tadi, sejak kapan Yesus itu dilahirkan? Sejak Bunda Maria melahirkan Yesus di kota Daud. Disitulah Yesus ada. Nah, Tuhan itu ada setelah Maria melahirkan Yesus di kota Daud. Berarti sebelum itu Yesus di mana? Belum ada sudah ada jawabannya, belum bersama-sama ada dengan Pak. Yesus. Begitu loh. Masa diskusinya nggak nyambung? Coba Bang Abed, kosakata bahasanya loh. aku izin jelaskan isi kepalanya Bang Kojun ya. Dia kontradiksi dari tadi loh. Dia Tidak bilang ada begini. kontradiksi, Bang. Lah gimana nggak ada kontradiksi? Abang bilang tadi Yesus Kristus itu dilahirkan oleh Bunda Maria di kota Daud. Yes, Ya kan? betul. Ketika teman-teman nanya, sebelum Yesus Kristus lahir, dia di mana? Di Tuhan atau bukan? Abang bilang dia sudah ada sebelumnya. Berarti eksistensi ketuhanan menurut Abang itu ada sebelum dia dilahirkan atau ada setelah dia dilahirkan. Itu bukan Tuhan, Bang, itu makhluk, Bang. Itu kan konteksnya abang dapat itu dari situ. pertanyaannya, Abang menanyakan kitab suci saya atau Iya. memaksa cara berpikir Abang dalam kitab suci Sucinya saya? abang itu yang abang sebut tadi itu Yesus dilahirkan di kota Daud. Itu kan kitab suci abang itu. Itu namanya eisegesis, memaksa cara berpikir sesat Abang, Mana memaksa? dalam kitab Itu suci yang abang pahami Sesat. tadi kan. Sesat cara berpikir Abang, karena itu bukan kitab suci saya, Jangan bukan iman terbiasa Kristen bilang itu. sesat kalau kalian sendiri sesat. Itu Orang bukan pikiran. tersesat jangan bilang orang lain tersesat ya. Itu Lah, terus, bukan iman Kristen. Tanya Yang kau, Bang Anda Kojun. sebutkan Yang itu bilang bukan kitab Yesus suci Kristus saya. lahir di kota Daud itu kitab siapa? Itu kitab suci Bang saya. Dion, Bang Dion Iya, itu sama yang Bang maksud. Kojun. Bang Dion, bentar. Gini loh Bang Kejun, saya pertegas, saya ucapin secara pelan-pelan ya, supaya mungkin Bang Kejunnya bisa memahami kosakata bahasa dengan baik. Begini loh, pertanyaan kita tadi, sejak kapan Tuhan Yesus itu lahir? Dijelaskan dalam kitab Bapak sendiri, yang Bapak yakini kitab suci itu, ya kan, dengan jelas disebutkan bahwa Yesus lahir di kota Daud. Dia dilahirkan oleh siapa? Dilahirkan oleh Bunda Maria. Di mana Bunda Maria melahirkan Yesus? Di kota Daud. Eksistensi Yesus kemudian disebut Tuhan itu pasca dilahirkan oleh Bunda Maria. Pertanyaan kami sebelum kalau seperti itu eksistensinya, maka pertanyaannya sebelum dilahirkan Yesus di mana? Bapak gitu. Jadi jangan Bapak bilang bahwa muter ke sana, jangan. Itu Yesus di mana itu dasar sebelum lahir? pertanyaannya. Bersama-sama dengan Bapak. Bagaimana bersama-sama dengan Bapak? Begitu loh. Sementara di dalam kitab kalian sendiri menyebutkan bahwa Yesus itu, ya kan, dia memberikan kemuliaan kepada Bapakku, ya kan, Bapakmu, keluargamu. Tapi sesungguhnya kemuliaan yang paling besar yang ada pada Yesus itu datang dari Allah Bapa. Jadi Yesus meminta kemuliaan dari Bapaknya. Siapa Bapaknya? Tuhan. Abang memaksa. Saya tidak memaksa, itu kitab suci Anda sendiri. Begitu loh. Cara menafsirkannya tidak begitu, Kita Bang. memaksa. Bisa terangkan dikit. Cara menafsirkannya tidak begitu, Bang. Pak Kojun Ketika- memaksa dengan memahami kata-kata itu berbeda. Tolong biasakan berbahasa yang benar dan baik sesuai dengan kaidah KPPI ya. Anda mengutip ayat yang lain, memaksa di dalam teks yang berbeda. Itu salah. Siapa yang memperkosa? Halo, saya bisa nambahin dikit. Waktu Yesus berkata, Bapakku, dia sedang memposisikan. Om bisa saya nambahin sedikit.